wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sri Suwani SPD selaku Kepala UPT SMNK 3 Garut. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan yang UPT SMNK 3 Garut yang kami hormati juga. Marilah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama mengajarkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh calon guru pemuda angkatan 11 yaitu Ibu Nita dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif pada hari ini. Adapun kegiatan acara hari ini adalah pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu syariah, dan ketiga adalah diseminasi budaya positif oleh Ibu Nikmah Fadila. Marilah pada hari ini kita bersama-sama membaca basmalah untuk membuka kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini nanti akan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Ani. Silakan Bu Ani. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu guru yang kami hormati, sebelum acara diseminasi kita mulai, perkenankan untuk Ibu Sri Suwati selaku Kepala UPT SMNK 3 Garut membuka kegiatan ini dan memberikan sambutannya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ibu-ibu yang hari ini bisa hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Dima.
untuk memenuhi tugas dari CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan Ibu Nikmah di siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan berimbas ke kita semua, sehingga apa yang didapatkannya juga menjadi ilmu kita Bapak Ibu guru yang belum mengikuti CGP. Untuk hari ini mohon maaf Bu Nikmah, jadi yang ada di ruangan ini adalah teman-teman ibu-ibu saja, karena bapaknya melaksanakan kegiatan Jumat. Tetapi mudah-mudahan ketidakhadiran bapak-bapak di antara kita tidak membatasi apa yang ingin Ibu Nikmah sampaikan kepada kita semua. Dan ibu-ibu semuanya, ibu guru semua, untuk hari ini kita ikuti dengan maksimal kegiatan diseminasi ini, karena akan bermanfaat untuk kita dan khususnya untuk anak didik kita. Apa yang disampaikan Bu Nikmah kita jadikan modal kita juga untuk pembelajaran ke anak-anak peserta didik kita. Mudah-mudahan Bu Nikmah juga bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan hasilnya juga baik pula untuk hasil akhirnya. Demikian saya sampaikan dan saya buka untuk acara ini. Moga dilanjutkan, semoga kegiatannya lancar, sukses sampai akhir nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan semoga menginspirasi kita semua, dan semoga Bapak Ibu senantiasa bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positifnya dengan sebaik-baiknya. Baiklah Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten kita dari UPTS Negeri Anggarum, yaitu Ibu Nikmah Fadila. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu guru dari UPT SMP Negeri Anggarum yang telah memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif. Diseminasi ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar. Saya di sini sebenarnya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu semua. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Dan saat ini tujuan saya adalah sharing ilmu atau mendiseminasikan ilmu yang telah saya dapat, yaitu budaya positif. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Nikmah Fadila, CGP Angkatan 11 Kabupaten Blitar dari UPT SMP Negeri 3 Garut. Sebelum kita memulai acara diseminasi ini, mungkin ini ada beberapa kesepakatan yang perlu kita sepakati terlebih dahulu agar jalannya diseminasi ini bisa berjalan lancar hingga akhir nanti. Berikut adalah kesepakatan: menghargai siapapun, jadi pendengar yang baik, mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum berpendapat, dan berpartisipasi. Mungkin ini bisa ditambahkan Bapak Ibu guru sebelum kita mulai. Oh iya, terima kasih, bisa ditambahkan.
Mungkin ada tambahan lain sebelum kita mulai acara ini? Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Rika. Oh iya, silakan tambahkan juga. Oke, siap. Boleh tambahkan dulu, boleh makan asal sopan. Boleh. Ini Bapak Ibu, untuk kesepakatan kita hari ini. Jika Bapak Ibu setuju, mohon acungkan jempol Bapak Ibu semua. Baik, berarti sudah disepakati ya? Kita akan melakukan kesepakatan ini hingga acara ini berakhir. Terima kasih. Baik, kita mulai budaya positif. Budaya positif ini terdiri dari dua kata, yaitu budaya dan positif. Ketika mendengar kata budaya, kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu semua? Saya sambil berjalan di oke. Silakan Bu Eka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ketika mendengar atau kata budaya di benak pikiran saya adalah tentang suatu kebiasaan yang terus menerus seperti itu, hasil pemikiran masyarakat atau individu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka, sangat luar biasa jawaban dari Bu Eka. Jadi menurut Bu Eka adalah budaya itu kebiasaan yang dilakukan terus menerus di masyarakat. Itu ya intinya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin menambahkan pengertian budaya? Bu Ani, monggo. Terima kasih waktunya. Saya hanya menggarisbawahi juga budaya adalah hasil pemikiran atau pola pikir manusia dan dijalankan secara terus-menerus. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Baik, jadi budaya adalah pola pikir manusia yang dilakukan secara terus-menerus. Bisa dilihat di slide. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Tentunya budaya positif ini sudah mulai terlihat di sekolah kita. Contohnya ketika pagi Bapak Ibu guru piket menyambut siswa-siswi di depan gerbang dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Kemudian datang tepat waktu, jujur, toleransi, dan insya Allah nanti akan menjadi sebuah budaya yang ketika tidak dilaksanakan akan merasa nggak enak di hati. Biasanya begitu kalau sudah menjadi budaya dalam diri kita. Baik, untuk topik pada siang hari ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, maksud saya Ibu semua adalah ada 6, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan ketiga restitusi. Disiplin positif ini adalah sebuah pendekatan atau manajemen di dalam kelas. Dan mengapa kegiatan disiplin positif ini perlu dilakukan? Karena kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung dan efektif sehingga siswa kita ketika melakukan disiplin positif ini bisa menerima pembelajaran dengan baik, sehingga materi-materi yang disampaikan Bapak Ibu guru di kelas akan mudah diterima oleh peserta didik.
Dan siapa yang harus melakukan disiplin positif ini? Tentu saja seluruh warga sekolah, semuanya harus berpartisipasi dan berkolaborasi untuk mendukung adanya disiplin positif di sekolah. Nah, bagaimana disiplin positif ini dilakukan? Ini untuk menumbuhkan motivasi internal murid tanpa menggunakan hukuman keras atau kontrol yang bersifat negatif, karena selama ini murid itu ketika melanggar aturan dan dari sekolah itu biasanya karena takut dengan hukuman. Jadi sebisa mungkin kita harus membangun atau mengembangkan sikap intrinsik di dalam diri siswa sehingga siswa itu melakukan kegiatan tidak karena takut dihukum. Kemudian kapan disiplin positif ini harus dilakukan? Yaitu sekarang atau tidak sama sekali. Nah, disiplin positif ini berkaitan dengan nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sikap individu. Nilai-nilai tersebut ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang nantinya akan kita harapkan muncul dari dalam peserta didik kita, utamanya di UPT SMP Negeri 3 Garung. Nilai-nilai kebajikan yang pertama yang tertuang di karakter pelajar Pancasila, seperti yang dikatakan. Dan masih ingat ya Bapak Ibu tentang dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan mandiri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang diharapkan muncul dari dalam diri peserta didik kita, tanpa mereka merasa harus tertekan dari luar, tapi muncul dari dalam diri mereka masing-masing. Selain itu, nilai-nilai kebijakan yang lain mungkin bisa toleransi, religius, rasa hormat, percaya diri, komitmen, integritas, dan lain-lain. Kemudian masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia, utamanya peserta didik di sekolah kita ini, itu mempunyai 3 motivasi atau perilaku utama, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, biasanya anak-anak itu termotivasi untuk datang tepat waktu karena menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi ekstrinsik dari luar yang membuat siswa itu mau melakukan sesuatu tapi dengan adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sementara ini yang memang sangat kita harapkan adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu. Mungkin Bapak Ibu bisa sharing sedikit tentang keadaan peserta didik, tentang motivasi atau perilaku yang dilakukan selama ini. Bu Bekti? Enggak? Ya, terima kasih Bu Nikma. Mungkin yang dimaksud motivasi itu motivasi belajar mereka ya. Kalau di kelas saya, kelas IPS itu ada siswa yang motivasinya tinggi untuk belajar. Itu kalau dia kasih tugas apapun dia kerjakan. Dia dari diri sendiri, dari dalam dirinya sendiri itu sudah muncul. Saya mau belajar, saya mau berkembang. Tetapi juga masih ada beberapa siswa yang di situ ketika kita kasih dorongan apapun itu kurang bersemangat. Dari hal tugas, kecapean dan mendengarkan guru saat di depan. Mungkin seperti itu Bu Nikma, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bekti. Memang ada beberapa, itu ada 3 motivasi ini yang terjadi di dalam peserta didik kita tentang bagaimana atau mengapa mereka kok berlaku seperti itu.
kemudian ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini mungkin dua kata yang sangat mirip, tapi maknanya ini berbeda antara hukuman dan konsekuensi. Boleh jika Bapak Ibu membawa HP-nya bisa di-scan, kita bisa join kuisnya terlebih dahulu. Kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Bentar saya buka. Invalid genggon. Bisa di-scan QR code-nya. Tidak valid ya? Invalid. Waktu game tidak valid. Aku bisa ini. Oh, enggak login. Ini kuisis ya. Ya, ini kuisis. Bisa kembali ke pertanyaan yang disediakan. Join nggak bisa join. Krisis. Join. Coba ini yang di-scan. Kodenya ada di atasnya. Mulai. Nama. Aha. Ini sudah mulai masuk, ada 3 peserta. Aku main si Ubi. Ya, tambah 5 peserta. Aku tahu ini Ansi siapa? Yang imut itu pasti yang di 7 peserta sudah masuk. Bapak Ibu yang membawa handphone sudah join semua. Jika sudah bisa saya mulai. Terus mana? Makannya. Bisa saya mulai Bapak Ibu? Saya mulai deh.
Baik, sudah selesai kuisnya dan yang pertama adalah bisnis atau Bu Nisa. Silakan ke Bu Nisa. Di tempat kedua ada bunga, kita lihat bunga. Dan yang ketiga adalah Aisyah. Tepuk tangan Eureka. ketika pemimpin kelas mereka. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kuis. Setelah mengikuti kuis ini, Bapak Ibu sudah bisa membedakan apa tidak antara hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Jadi terdapat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Memang terdengar sangat mirip, tapi ternyata ada perbedaan di antara keduanya. Jadi hukuman ini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Ketika peserta kita dihukum, dia akan merasakan sakit hati. Karena biasanya ketika dihukum itu kita kadang lupa mendengar apa alasan mereka melakukan sesuatu tersebut yang salah. Sedangkan konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi dan restitusi itu merupakan pilihan. Hukuman juga membuat murid itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Biasanya kalau bahasa kita kalau setelah hukum murid-murid dia itu jangkit gitu ya Bapak Ibu. Biasanya itu terus teringat sampai dia dewasa. Kalau konsekuensi itu memang merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktunya pendek. Sedangkan restitusi itu diharapkan menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Sedangkan untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, dan di restitusi korban itu mendapatkan ganti. Selain itu ada perbedaan lainnya ketika murid akan merasa tersakiti jika menerima hukuman. Konsekuensi itu murid tidak merasa tidak nyaman, dibuat merasa tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid itu mendapat penguatan. Ini bisa dilihat selanjutnya di tabel ini. Itu beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini contoh-contoh perkataan yang bisa kita sampaikan kepada murid. Kalau hukuman itu biasanya langsung tegas. Peraturannya adalah ini, kamu harus begini, gitu. Jika konsekuensi itu kita bertanya terlebih dahulu kepada murid, itu bermaksud agar murid itu memiliki pemikiran tersendiri tentang apa yang dikerjakan, apa yang dilakukannya, sehingga bagaimana solusi yang ditawarkan oleh murid. Ini juga terjadi di restitusi. Di restitusi itu bisa merupakan pertanyaan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini dan sebagainya. Nah, sifatnya kalau hukuman itu negatif, cenderung ke arah negatif. Karena biasanya hukuman itu diawali atau dengan kata-kata mengancam. Kalau konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi adalah positif sifatnya. Nah, untuk penghargaan, meskipun penghargaan itu terlihat baik, ternyata penghargaan itu juga bisa merupakan salah satu bentuk hukuman. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini penghargaan ini lebih efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan itu dalam jangka waktu pendek. Ketika biasanya murid berhasil melakukan atau mencapai kompetensi dalam pembelajaran, diberi penghargaan, itu efektif di jangka waktu pendek saja. Kemudian nanti ketika di lain waktu mungkin saja dia merasa sudah bosan sehingga melakukan kembali kesalahannya. Ada penghargaan tidak efektif juga. Lalu ada penghargaan merusak hubungan, merusak hubungan maksud saya. Maksudnya ini seperti ini, ketika ada peserta didik di kelas kita, kemudian dipuji-puji,
teman yang lain, sehingga nanti kedua peserta didik ini terjadi hubungan yang tidak baik karena mungkin jadi tidak enak-enak iri-irian seperti itu. Ada lagi ini, ada banyak penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri intrinsik. Jadi penghargaan ini memang bagaimana caranya kita lebih pintar dalam memberikan penghargaan pada peserta didik dengan mempertimbangkan semua ini. Karena bisa jadi niat kita baik untuk peserta didik dengan memberi penghargaan, tapi teman yang lain atau peserta didik itu sendiri akan mengalami penurunan dalam pekerjaannya. Kemudian masuk ke topik berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Mungkin Bu Robi bisa membantu saya. Peraturan dan keyakinan kelas itu sama atau tidak, Bu? Baik, kalau peraturan itu menurut saya itu dibuat oleh satu orang terhadap banyak orang. Kemudian kalau untuk keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama gitu untuk mengacu pada hal-hal baik apa saja yang disepakati seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Robi. Jadi peraturan dan keyakinan itu lebih baik mana menurut Bapak Ibu kira-kira? Bu Rika mungkin ingin berpendapat? Keyakinan. Oh, keyakinan kelas. Karena dahulu dari peraturan dulu kan dibuat peraturan dulu, sehingga itu menjadi suatu keyakinan yang disepakati yang sudah dijalankan dan menjadi kepribadian seseorang. Baik, terima kasih. Tapi memang peraturan itu masih perlu ya Pak Ibu? Atau langsung ke keyakinan? Jadi perlu ya? Nah ini, mengapa kita memiliki peraturan? Contohnya ini, kan ada peraturan di jalan raya itu kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira nilai-nilai apa yang bisa timbul dari kondisi seperti ini, memakai helm ketika mengendarai sepeda roda 2? Ada nilai-nilai kebajikan apa yang terdapat di situ? Keselamatan, kesehatan mungkin Bu. Oh iya, terima kasih Bu Nisa dan Bu Putih. Ada keselamatan, ada kesehatan. Itu nilai-nilai yang diharapkan muncul dari peraturan. Keindahan juga. Iya, keindahan. Kalau pakai helm, ya, bagus. Oke, terima kasih. Kemudian ketika menggunakan masker atau mencuci tangan dan menjaga jarak ini mungkin dulu peraturan ini diterapkan saat COVID. Kita kan juga pernah membuat peraturan seperti ini di sekolah kita. Mungkin ada nilai-nilai kebajikan apa yang ditimbulkan dari peraturan ini? Kesehatan, kebersihan, juga mungkin keselamatan dari virus. oh iya, keselamatan dari virus karena memang saat itu virusnya sedang berkembang pesat sekali ya. Jadi kemudian yang terakhir ada mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau mungkin pembelajaran di sekolah. Nilai-nilai apa yang muncul dari kondisi ini? Kedisiplinan bisa masuk. Mungkin menghargai waktu juga bisa masuk. Jadi dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah, mungkin memang peraturan itu dibuat dari sekolah, ditujukan kepada siswa dan guru warga sekolah, dan diharapkan nilai-nilai kebajikan itu muncul dari dalam diri mereka, dari motivasi intrinsik mereka dari dalam diri, sehingga mereka sadar dan yakin bahwa nilai-nilai itu perlu ditingkatkan sehingga nanti dapat menggerakkan seseorang dalam mengikuti aturan-aturan itu dengan sukarela tanpa adanya paksaan. Sebenarnya enak sih jika anak-anak itu sudah muncul dari dalam dirinya sendiri tanpa dipaksa. Anak-anak sudah datang sendiri pagi, datang kemudian
tepat waktu, tidak terlambat, mengerjakan tugas. Kita mungkin enak belajar, tapi itu memang perlu proses dan dimulai dari kita. Betul ya Bapak Ibu. Nah ini peraturan keyakinan. Jadi peraturan biasanya itu rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan, dan peraturan juga bisa bertambah seiring waktu. Jika keyakinan ini bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan, seperti segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan dapat terkandung dalam suatu keyakinan. Ini perbedaannya. Nah, mulai akhir-akhir ini kan kita sudah mulai menerapkan membentuk keyakinan kelas di dalam kelas-kelas. Jika diperhatikan seperti ini contoh keyakinan kelas yang baik atau bukan Bapak Ibu? Ini keyakinan atau peraturan? Jika contohnya seperti ini, itu saya bacakan kalau terlalu kecil. Tidak boleh mengolok teman menggunakan nama orang tua. 2. Tidak boleh memukuli teman baik dalam bentuk prank, bully secara verbal, dan bully fisik. Kira-kira itu peraturan atau keyakinan? Ya, peraturan. Cirinya apa Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa mengidentifikasi dari contoh tersebut? Ya, tepat sekali. Ada kalimat negatif yang tertulis di situ. Jadi itu salah satu perbedaan utama antara peraturan dan keyakinan. Jadi bisa dilihat secara jelas jika peraturan itu bisa menggunakan kata negatif, sedangkan keyakinan itu kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata negatif kan tidak boleh, dilarang, jangan, tidak, dan sebagainya. Di dalam keyakinan kelas kita harus menghindari penggunaan kata-kata tersebut. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang baik. Ini contoh yang sudah dibuat Pak Banu di kelas 8C tahun kemarin. Itu contohnya. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sesama teman, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu dan tepat waktu, serta aktif di dalam kelas. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang sudah baik, dan nanti ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu semua. Cara-cara pembuatan keyakinan kelasnya, dan nanti muncul keyakinan di setiap kelas Bapak Ibu dan bisa disepakati oleh semua peserta didik di kelas Bapak Ibu semua. Nah, ini kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia tentu hidup itu memiliki kebutuhan dasar. Dulu itu mungkin yang sering kita dengar kebutuhannya adalah sandang, pangan, papan, tapi ternyata tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu semua. Jadi ini dikaitkan dengan peserta didik kita. Jadi ketika seorang peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pelajari tadi atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ada 5 kebutuhan dasar, yaitu pertama bertahan hidup. Ini insting kita sebagai manusia, di survival kita harus bertahan hidup. Bertahan hidupnya mungkin dengan makan, apalagi ya, bertahan hidup, minum, bekerja, itu salah satu contoh-contoh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Selain itu ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ini untuk membedakan antara kebutuhan dasar tadi bisa dimulai lagi ya listnya. Ini untuk Bapak Ibu biar paham tentang
jenis-jenis kebutuhan dasar manusia. Tunggu sebentar ya Ibu. Silahkan di scan QR code-nya kembali. Ini hanya sedikit pertanyaannya. Cuma 4. Nggak bisa. Sekarang Bu. Monggo. Nah, santai saja, tidak usah terlalu formal karena ini forumnya forum sharing-sharing. Ada 8 peserta, mungkin ada yang ingin bergabung lagi. Saya mulai, bisa?
Nah di sini tadi contoh pertanyaannya ya, jadi ini kondisinya ini Dimas saat ini kena berusia 17 tahun dan dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan dia berlatih menyetir dan dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ketika Dimas berkata, menyetir mobil itu seru, itu kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Kesenangan, ya betul sekali. Dia senang karena bisa menyetir mobil. Kemudian ada perkataan lagi, ketika Dimas berkata, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Ini kebutuhan apa yang ingin dipenuhi Dimas? Cinta dan kasih sayang. Karena dia merasa dihargai dan diterima oleh teman-temannya yang lain. Jadi kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian ketika dia aku merasa bangga dan keren. Tadi kebutuhan yang ingin dipenuhi Dimas adalah penguasaan, ya betul sekali. Dan yang terakhir ketika Dimas berkata, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi Dimas adalah kebebasan. Karena setelah dia berhasil mengendarai mobil dengan lancar, dia bebas pergi bersama teman-temannya ke tempat yang Dimas sukai. Itu salah satu contoh kasus pada Dimas dan bagaimana Dimas kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi. Kembali ke slide lagi. Sekarang waktunya explaining dulu karena ini sudah masuk ke mohon Bapak Ibu bisa berdiri semua dan mengikuti gerakan saya. Kita bernyanyi dan menari bersama. Ikuti langkah-langkah saya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sudah. Kita sekarang lagi bernyanyi pada hari Minggu. Ayo. Mengingatkan kita kata Minggu itu tinggal lusa. Kita masuk weekend. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendari kuda supaya baik jalan.
Di sekolah ini Bapak Ibu tidak hanya mengajar dan mendidik anak-anak, tapi Bapak Ibu juga memegang peran penting, yaitu sebagai dan memiliki posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi sebenarnya itu ada 5 posisi kontrol guru di sekolah. Ada yang pemhukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin posisi saat ini ibu-ibu semua ada di posisi kontrol yang mana yang sering dilakukan. Mungkin Bu Nurul sebagai guru BK tak tolong sharingnya. Bu Nurul kira-kira posisinya Bu Nurul di mana kalau kita dari 5 posisi kontrol guru ini? Baik, untuk 5 posisi kontrol sebagai guru itu, kalau saya selama ini itu berposisi di posisi perilaku kontrol positif selama penghukum apa itu ya, yang 5 itu gitu. Oh ya, Ada pemhukum, yang pemantau, bagaimana. sebagai manajer. Ya kalau saya posisinya masih sebagai manajer. Nah saya juga. Terima kasih. Guru ini seorang guru BK dan posisi manajer ini sangat diperlukan oleh seorang guru BK. Mungkin Bu Rika ada yang mau ditambahkan? Kalau Bu Rika selama ini posisi kontrolnya gimana? Memang saya belum sempurna yang dikatakan sebagai manajer. Kadang ya menghukum karena mungkin kondisi di lapangan itu mengharuskan, bukan mengharuskan tapi karena sudah tidak bisa dikondisikan. Jadi kadang saya juga bersifat sebagai penghukum, namun juga terkadang itu sebagai teman, karena kegiatan pembelajaran kalau strict banget itu ya tidak menyenangkan bagi anak begitu. Jadi inilah mungkin ada tambahan. Aku gak bel-bel dulu. Kalau saya kalau saya masih campur Bu. Jadi kadang saya sebagai penghukum, juga sebagai teman, juga sebagai belajar kadang itu saya melihat dulu anaknya. Jadi pasiennya bagaimana, obatnya bagaimana. Kami luar biasa sekali. Mungkin Bu Wati bisa memberikan tanggapannya dulu ketika Ibu masih sebagai ibu guru, posisi kontrolnya seperti apa? Kalau saya sebagai guru kemarin itu memposisikan diri saya itu sebagai banyak ke arah teman aja. Jadi akan tetapi di sini kenapa saya sebagai teman, bukan berarti bersikap seperti anak-anak, bukan. Memberikan ruang untuk anak-anak itu menganggap kita tidak semata-mata menjadi orang tua, kemudian sebagai orang yang selalu menyalahkan gitu. Karena kebiasaan kita itu kalau kita memposisikan sebagai orang tua itu cenderung untuk kita menyalahkan apa yang dilihat itu pokoknya salah aja kalau anak-anak itu, karena merasa bahwa kita merasa benar. Tetapi kalau kita memposisikan sebagai teman untuk anak-anak, jadi pada saat belajar dia akan lebih mudah untuk kalau ada kesulitan bertanya ke kita itu tidak sungkan. Jadi itu anak-anak kalau merasa kesulitan tidak sungkan untuk bertanya ke kita sebagai teman. Seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang keren untuk Bu Wati. Memang ada
ada beberapa guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Seperti yang Bu Umaya katakan, mungkin ini tergantung dengan situasi dan murid yang dihadapi. Ini contoh-contoh penghukum. Ini guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk dan menyakiti serta menyindir. Ketika membuat merasa bersalah, itu gurunya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam kepada muridnya. Ketika guru itu menjadi teman, dia akan membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan jika sebagai pemantau, dia ini menghitung dan mengukur. Dan jika sebagai manajer, guru tersebut akan bertanya kepada siswa-siswanya, melakukan pertanyaan-pertanyaan apa yang menjadi penyebab atau alasan siswa tersebut berbuat salah. Ini contoh-contoh perkataannya. Kalau sebagai penghukum, guru itu biasanya, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 dan seterusnya. Namun ketika guru tersebut menjadi pembuat orang merasa bersalah, beliau akan berkata, kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu nak. Dan jika guru tersebut memposisikan diri sebagai teman, beliau akan mengatakan, lakukanlah untuk bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan permasalahanmu. Jika sebagai pemantau, bapak ibu akan bertanya, apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, dan apa yang telah kamu lakukan, apa yang sudah terjadi sekarang, dan lain-lain. Jika sebagai manajer, ibu guru tersebut akan bertanya, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini yang sama, atau kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya, dan sebagainya. Nah ini untuk hasilnya, jika siswa tersebut berhadapan dengan guru yang berposisi sebagai penghukum, dia akan menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Namun ketika guru tersebut memposisikan menjadi orang merasa bersalah, murid tersebut akan menyembunyikan, menyangkal, bahkan berbohong. Ketika sebagai teman, hasilnya murid itu menjadi ketergantungan kepada guru tersebut. Jika gurunya memposisikan sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Masih ada kekurangannya ya kalau sebagai pemantau. Jika dipantau, dia akan baik. Misalkan ketika dia tidak dipantau oleh gurunya, dia kembali lagi ke tabiat gurunya. Namun jika sebagai manajer, anak tersebut karena sudah dikuatkan nilai-nilainya dan sudah muncul dari dalam diri siswa tersebut akan memiliki watak dan karakter yang kuat. Nah ini contohnya ketika anak dan guru sebagai penghukum. Biar lebih jelas perbedaannya. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melakukan? Nadanya aja ya, tapi niatnya baik. Nah ini adalah contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Jadi seperti itu, karena nada bicaranya itu tinggi. Terus
langsung menghukum. Jika salah ini langsung. Kemudian ada contoh lagi, jika ini sebagai membuat merasa bersalah. Mungkin bisa dilihat perbedaannya. Kasusnya sama ini. Ini sudah mulai turun. Ada suaranya. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kayaknya kita ini. Sampai ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? Duh, Gusti Nare. Kamu suka Nare. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Saya jangan kalau ibu. Maaf sekali. Nah, itu adalah contoh guru yang memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya itu ya kerja jantungan katanya, karena dia membuat siswa itu benar-benar merasa bersalah dengan apa itu keterlambatannya tadi. Sudah mulai terlihat berbeda ya antara menghukum dan membuat rasa bersalah. Selanjutnya ini posisi guru sebagai teman. Siapa yang di sini? Wah, sudah jam berapa ini nak? Kamu malah kok terlambat sih? Iya Bu, saya minum tadi. Jadi biar pesanan kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Lagi. Bisik seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Adalah sengaja. Nah, itu contoh sebagai teman. Sudah mulai lagi terlihat perbedaannya. Posisi selanjutnya adalah sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah? Terus di sekolah itu Bu. Iya, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu sebagai pemantau. Karakternya itu berbeda-beda baiknya. Ini sebagai manajer. Selamat pagi, Naren. Saya terlambat. Ya,
kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, berikut adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Mungkin sudah terlihat perbedaannya nih, mulai dari menghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin sharing terlebih dahulu, kira-kira posisinya sekarang sebagai apa dan inginnya berubah menjadi apa? Bu Eka mungkin? Oh iya, monggo, Bu Dewi. Dewi, monggo. Bu Dewi posisinya sebagai apa kira-kira kalau melihat data itu? Saya kembali hampir sama dengan Bu Mai, lebih ke memposisikan anak bagaimana. Tetapi ketika ada anak yang terlambat, dia paling jebrain, cepat masuk gitu. Kok ketika ada yang terlambat seperti kan kalau biasanya mengaji bukannya yang terlambat ya. Saya sudah terlambat sih. Jadi kan dari 7 sampai sini, anak-anak kan dari 7 berangkat kan ya. Dan kalau saya datang berarti mereka adalah terlambat. Ketika mereka sudah terlambat, ya sudah hanya teriak-teriak saja Bu. Kok kenapa terlambat itu tidak sampai situ hanya. Oke, terima kasih Bu Dewi. Iya, monggo Bu Eka pengalamannya. Terima kasih. Mungkin pengalamannya itu setelah jam ngaji, terus kan jam pertama itu IPS. Nah itu ada beberapa anak yang tidak langsung masuk kelas saya. Jadi saya harus mencari-cari dulu itu anak sedang berada di mana. Jadi pada saat di situ saya posisinya ya cerewet karena kan terus berulang. Jadi mungkin awalnya saya maksudnya enggak penghukum gitu ya. Tapi saya awalnya teman, masih teman. Terus berulang ya itu aja. Lama-lama saya menjadi penghukum. Karena ya itu aja orangnya dan harus dicuari terus menghabiskan waktu saya seperti itu. Terima kasih kesempatan. Oke, terima kasih. Ya, memang terkadang murid-murid kita itu masih seperti itu kondisinya dan itu memang perlu proses dan waktu untuk meningkatkan kesadaran diri mereka sehingga mereka untuk kasus tepat dalam waktu ini bisa benar-benar direalisasikan. Kecuali kalau muridnya semua seperti Naren yang terakhir ini mungkin enak, gitu ya, ngobrol enak, kerjasama enak. Dan nanti harapannya murid-murid kita itu seperti Naren seperti yang terakhir. Kalau seperti di posisi guru seperti ini kan tadi Bu Eka bercerita bahwa sudah dibilangin berulang-ulang. Nah, apakah kontrol guru sebagaimana? Apakah kita harus terus menjadi manajer atau berubah bagaimana memposisikan kita? Apakah bisa hanya mengaku tenang sebenarnya? Kan melihat anak yang bermacam-macam ngoten ya. Terus ketika kita berkontrol guru sebagai manajer, hal sebagai manajer itu anak-anak tidak
tidak gimana ya, tidak berubah mantan loh ya. Nah itu bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap hanya sebagai pengontrol itu, atau kita sebagai penghukum tadi berubah menjadi penghukum yang sebaliknya? Terima kasih Bu Dewi. Mungkin kan ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang paling baik adalah sebagai manajer, kita semua diharapkan memang sebagai manajer. Jadi menyelesaikan masalah itu dengan diskusi, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Namun kondisi di lapangan mungkin berbeda dengan teori yang sudah kita lakukan. Jadi memang dari kita harus sementara itu anak-anaknya itu yang dibuat untuk tahu konsekuensinya terlebih dahulu. Jadi sebelum ke penghukum mungkin diperkenalkan dulu tentang konsekuensi yang dilakukan anak ketika anak itu melanggar aturan, apa konsekuensinya. Dan tetap terus ditingkatkan tentang keyakinan dari dalam diri mereka sehingga mereka timbul motivasi intrinsiknya. Jadi penghukum itu saya kira ada di pilihan. Seperti itu Bu Dewi. Saya bisa nambah. Monggo. Terima kasih. Menarik sekali ini ya diskusinya. Tadi disampaikan oleh Bu Lima bahwa di situ ada 5 ya, kontrol guru itu ada 5. Di situ tadi juga ada yang negatif, positif, manajer itu ya ada. Jadi kita manusia biasa yang sering juga menemui hal-hal yang membuat emosional kita itu naik sampai puncak. Akhirnya kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengontrol, akhirnya tangan kita yang melambai gitu ya. Dan apakah walaupun itu hanya sekedar menjiwit atau apa itu ya, tapi itu kan salah juga dilakukan. Nah sekarang tadi disampaikan juga oleh Bu Humay, situasinya bagaimana? Bu Humay akan menempatkan dirinya sebagai apa, itu sesuai dengan kondisi. Tetapi yang paling baik adalah itu ada negatif, positif, manajer. Negatif itu jangan sampai dilakukan tanpa adanya kesepakatan. Ya, jadi yang tadi disampaikan boleh kita menghukum anak boleh, tetapi atas kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi kalau misalkan terlambat misalnya itu kesepakatannya apa? Di situ kita tidak akan merasa salah gurunya karena itu sudah kesepakatan dengan pilihan murid itu sendiri. Jadi negatif itu dilakukan pada saat sudah ada kesepakatan. Kemudian positif sebagai teman dan semua harusnya kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai apa tadi salah satunya yang di positif tadi. Kemudian manajerial harus tetap kita punya. Jadi tadi saya sudah manajerial di sini ya. Jadi saya kalau memilih saya sebagai manajer, kayak gitu tuh sudah biasa. Jadi saya harus memilih di antara itu. Saya sebagai teman. Jadi posisi kita sebagai teman itu untuk biar anak-anak tidak merasa bahwa sungkan. Tetapi jelek kalau kita sebagai teman terus jelek. Jadi kita harus menguasai semuanya, itu harus punya kita sebagai teman dan sebagai pembuat ya rasa bersalah, kemudian sebagai manajer. Yang harus kita punya. Kalau penghukum dan semua tadi saya sampaikan buat kesepakatan dulu sehingga kita tidak merasa bersalah. Pada saat ada komplain orang tuanya mungkin pada saat anaknya dihukum, kita sudah punya kesepakatan Bu, ini pilihan putra di penjenengan pada saat dia bersalah. Itu yang perlu dipakai sebagai dasar. Kalau yang positif dari manajer harus dimiliki oleh guru. Jadi seperti tadi disampaikan, bagaimana kita pada saat menjadi teman, bagaimana sebagai kita saatnya kita menjadi anak merasa bersalah, dan manajer itu harus kita punya. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa menerapkan ini ya keseharian. Kalau bisa menerapkan, insya Allah anak-anak juga akan baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Siswani, memang betul sekali. Memang kita harus memiliki 5 posisi kontrol guru itu yang lebih ideal memang sebagai manajer, tapi tidak merupakan posisi kontrol yang lain.
Lanjut ke materi berikutnya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi seperti tadi yang sudah sempat dilihat, ketika anak melakukan kesalahan, langkah-langkah yang dilakukan dalam segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Nah, segitiga restitusi ini sudah sering mungkin dilakukan oleh Ibu Nurul selaku guru BK di sini. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu yang seperti ini. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh pernyataan atau pertanyaannya seperti berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Itu contoh menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Contoh pernyataan yang bisa disampaikan oleh guru adalah sebagai berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Tahap terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi diasumsikan keyakinan itu sudah untuk ketika kita melakukan suatu tahapan dari segitiga restitusi. Contohnya adalah apa keyakinan keras yang kita percayai, keyakinan apa yang belum kita tunjukkan seperti itu, sehingga nanti akan muncul dorongan dari diri siswa untuk bagaimana nantinya siswa tersebut akan memperbaiki kesalahannya. Nah, ini kemarin saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi. Jadi kemarin itu saya menemukan kasus di sekolah kita, yaitu ketika Dinda kelas 8 itu terlibat pertengkaran dengan Ahzan. Karena kemarin itu waktu praktek P5, Dinda itu membawa pakaian hasil prakaryanya, kemudian ketika di kelas dibuat main-main oleh Ahzan sehingga sobek. Dan itu membuat Dinda emosi sampai memukul kepala Ahzan. Nah, berikut adalah contoh yang sudah saya praktekkan. Kegiatan juga. Ipan lagi orang kita. Iya, memang di kalau nggak suka.
Itu adalah salah satu contoh yang saya lakukan kemarin. Saya belajar menyelesaikan masalah siswa dengan penerapan segitiga restitusi. Ini tanggapan dari Dinda. Jadi penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi ini diharapkan peserta didik menjadi lebih kuat secara pribadi karena telah diberi penguatan oleh Bapak Ibu guru, kemudian bisa membuka wawasan peserta didik agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, karena dalam tahapan itu kita terus menanyakan tentang alasannya, tentang keadaan apa yang melanggar dan bagaimana solusinya. Dan itu solusinya timbul dari dalam peserta didik sendiri, tidak kita yang mendidik peserta didik. Kemudian harapan yang terakhir, peserta didik semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Itu adalah harapan-harapan yang didapatkan dari siswa setelah dilakukan penanganan kasus menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, materi yang ingin saya sampaikan sudah selesai. Mungkin ada yang ingin sharing atau memberikan refleksi atau pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan di dalam forum ini. Mungkin ada yang ingin memberikan komentar. Urut. Apa yang Bluetooth mode. monggo dulu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya dengan mengikuti disertasi tentang Disiplin positif yang disampaikan oleh Bu Ila. Saya merasa bahwa dalam melakukan kegiatan pembelajaran sehari-hari masih banyak kekurangan, dan dengan adanya desiminasi ini, insya Allah nanti kami akan terus belajar dan meningkatkan dari pelayanan kami kepada anak-anak. Ya, ternyata masih banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya lakukan ketika menemui atau dalam proses pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih Pak Guru. Mungkin Ibu punya kata-kata penutup untuk saya mengakhiri. Terima kasih. Kata-kata penutup saya adalah ucapan terima kasih dan rasa haru saya. Saya percaya Bapak Ibu semua yang di UPT SMP Negeri 3 Garum ini adalah guru-guru yang luar biasa. Apa yang disampaikan Bung Nurul, rasa jujur yang disampaikan, kemudian tanggapan dari Bapak Ibu guru pada saat merespon apa yang disampaikan oleh Bu Ima, saya sangat yakin ke depannya sekolah ini adalah menjadi sekolah yang luar biasa dengan Bapak Ibu guru yang sangat bisa menerima kekurangan dan mau berjuang untuk suatu kebaikan. Semua ini semata-mata karena untuk anak didik kita, dan saya merasa Bapak Ibu guru tidak ada unsur kesombongan di diri Bapak Ibu semua, karena semata-mata hanya untuk peserta didik, kemajuan peserta didik. Terima kasih semuanya. Semoga ke depan Bapak Ibu guru yang belum ikut atau belum punya kesempatan untuk di CGP, jangan dijadikan itu halangan untuk maju bersama teman-teman yang sudah CGP. Mari kita bareng-bareng. Saya siap untuk selalu
ikut serta, bukan hanya support, bukan hanya dorongan, bukan, tapi saya ikut serta di dalam perjuangan Bapak Ibu guru semua untuk peserta didik, di mana apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk perilaku, kepintaran, kemudian sikap yang kita harapkan dari anak didik kita menjadi bukti bahwa perjuangan kita benar-benar dirasakan oleh anak didik setelah lulus, dan orang tua wali murid merasa bahwa kita sudah berjuang untuk kebaikan anak didik semuanya. Terima kasih Ibu. Selamat berjuang untuk teman-teman semuanya. Selalu bersemangat, tergerak, bergerak, dan mengerakkan. Terima kasih. Terima kasih kurang banyak untuk Ibu Kepala Sekolah kami. Baik, terima kasih saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di dalam acara testimoni saya. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua, karena memang saya masih belajar dan ingin tetap terus upgrade ilmu. Mari kita sama-sama belajar bersama demi suksesnya dan demi berkembangnya UPT SMP Negeri 3 Garut. Saya akhiri, saya kembalikan ke Ibu Robi selaku membawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silakan kita beri aplaus untuk pemateri kita. Baik Bapak Ibu, rangkaian pada presentasi telah selesai. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini dapat kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan UPT SMP Negeri 3 Garut yang tercintai. Kita akhiri kegiatan designasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.